Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meski dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Semoga dengan adanya media pembelajaran daring atau online, ini bisa mengobati rasa rindu kita dalam belajar di kelas. Meski tidak bisa bertatap muka, belajar di kelas bersama, tapi semoga ini bisa mengobati rasa rindu belajar kalian semua. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 12 semester 1, materi pertama yang akan diajarkan adalah materi membuat surat lamaran pekerjaan. Di materi ini ada beberapa bagian nanti yang akan dijelaskan. Ibu minta kalian bisa menyimak dan lalu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan di materi ini. Mari kita simak. Bab 1, mengidentifikasi dan menyimpulkan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama dipelajari adalah pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa pengertiannya? Adalah surat yang dibuat seseorang atau pelamar yang ditujukan kepada kantor, instansi, atau perusahaan tertentu guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang harus dipahami adalah surat itu terbagi menjadi dua. Ada surat pribadi dan ada juga surat resmi atau surat dinas, biasa dipanggil surat resmi itu ya. Nah, kalau surat lamaran pekerjaan itu masuknya ke dalam surat resmi atau ke dalam surat pribadi? Mari Ibu jelaskan. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk pribadi lain dengan bahasa yang santai atau akrab dan tetap sopan. Misalnya surat untuk orang tua, untuk teman, untuk saudara, atau kalian suka buat itu adalah surat izin tidak masuk sekolah. Nah, itu disebut surat pribadi. Kalau surat resmi atau surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atau nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditujukan kepada pribadi atau lembaga lain dengan bahasa yang resmi, singkat, jelas, dan berpola tetap. Misalnya surat dinas pemerintahan, surat niaga, surat sosial. Biasanya ini ada cirinya adalah menggunakan kop surat. Kalau itu surat resmi atau surat dinas. Nah, dari penjelasan itu, surat lamaran pekerjaan masuknya ke dalam surat apa? Yaitu surat pribadi. Kenapa disebut surat pribadi? Karena sudah jelas bahwa surat lamaran kerja termasuk surat pribadi resmi, ya. Karena ditulis oleh seseorang pribadi, tetapi harus menggunakan bahasa resmi dan formal. Karena memang ditunjukkan untuk melamar pekerjaan, maka walaupun pribadi harus dengan bahasa yang formal. Yang berikutnya adalah fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsinya ada 3. 1 sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Satu persatu diperjelas ya. Yang pertama sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Maksudnya yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Jadi di poin nomor 1 sudah jelas ya fungsinya itu. Kalaupun kita tidak hadir di perusahaan yang kita tuju, yang pertama itu adalah kita harus buat surat lamaran kerja. Itu adalah bagian dari penilaian ya. Ya, itu sebagai bukti resmi kalau kita itu mau melamar ke perusahaan tersebut. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Maksudnya adalah fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju.
Dalam surat lamaran informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Semuanya itu menjadi satu. Informasi tersebut akan sangat diperlukan untuk suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Oleh karena itu, bagi pelamar selalu perhatikan informasi dalam surat lamaran tersebut dan persiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Jadi harus jelas ya, kalau kita mau melamar di satu perusahaan itu harus jelas. Karena komunikasi pertama yang kita lakukan di situ adalah komunikasi dengan mengirim surat. Jadi surat yang kita buat itu harus jelas ya. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya bahan pertimbangan ialah dijelaskan di atas ya, sudah jelas. Dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri kita sebagai pelamar merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Jadi ini adalah pertimbangan perusahaan itu bisa dilihat dari surat lamaran itu. Makanya buatlah surat lamaran yang sebaik mungkin dan serapi mungkin yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Ketika kita ingin membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu sistematikanya seperti apa dan apa saja yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu. Nah, di sini dijelaskan ya, ada 10 sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebagai berikut. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, hal atau perihal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, paragraf pembuka. Yang ketujuh, paragraf isi. 8, paragraf penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang ke-10, tanda tangan dan nama pengirim. Nah, itu tadi adalah sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Selanjutnya adalah contoh format surat lamaran kerja. Di sini kita anggap saja ini adalah sebuah kertas atau sebuah surat lamaran yang akan kita buat. Nah, di dalamnya harus kita masukkan sistematika yang tadi ya, sistematika surat lamaran kerja yang ada 10 tadi. Nah, ini sudah Ibu beri nomor 1 sampai 10. Yang pertama harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua lampiran, yang ketiga hal atau perihal, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam paragraf pembuka, ketujuh paragraf isi, 8 paragraf penutup, 9 salam penutup, 10 tanda tangan dan nama pengirim. Nanti akan Ibu jelaskan ini di bagian materi berikutnya ya, di bagian unsur kebahasaan. Kemudian banyak model surat lamaran yang digunakan oleh masyarakat. Ini adalah contoh format yang biasa digunakan oleh masyarakat. Namun, format, sistematika, dan unsur-unsur tidak membatasi adanya sistematika dan unsur-unsur model lain yang ada di masyarakat. Jadi boleh ya, kalau kalian ingin membuat misalkan format yang berbeda, boleh saja. Yang terpenting itu kan unsur-unsur di dalamnya harus ada, harus jelas ya. Unsur-unsur yang penting itu yang perlu ditulis pada paragraf pembuka itu adalah sumber lowongan. Jadi kalau kita dapat sumber lowongannya misalkan dari koran, ya ditulis nama iklannya, tanggal dan nama medianya. Kemudian di pernyataan maksud melamar dan posisi pekerjaan yang dilamar. Selain itu, unsur yang dicantumkan, selain itu, unsur yang dicantumkan pada bagian isi adalah biodata pelamar. Biasa ya, kalau biodata pelamar itu ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nah itu.
Itu adalah identitas atau biodata pelamar. Kemudian unsur pengalaman bekerja, kualifikasi atau keahlian yang dimiliki, dan lampiran-lampiran dokumen pendukung. Misalnya riwayat hidup, fotokopi ijazah, transkrip nilai, surat keterangan berkelakuan baik, foto terbaru, dan berbagai sertifikat kursus dan penghargaan apabila ada. Nah, kalau di tingkat SMK itu kan ada yang namanya sertifikat PKL. Nah, boleh ketika kalian nanti melamar pekerjaan, boleh tidak dilampirkan? Boleh, itu sangat baik ya, sangat dianjurkan karena itu nanti bagian dari penilaian juga. Kemudian pada paragraf penutup perlu ditulis harapan pelamar dan ucapan terima kasih. Nah, itu unsur-unsur itu harus dimasukkan di dalam sistematika yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, ini Ibu beri contoh, ada 2 contoh jenis surat lamaran kerja dengan format yang berbeda. Ini contoh yang pertama, ini adalah contoh surat tersebut ditulis dalam bentuk lurus. Antar unsur surat dipisahkan dengan pengguna spasi. Unsur yang terkandung pada surat tersebut adalah tanggal, alamat surat, salam pembuka, bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Unsur yang terkandung dalam isi surat tersebut adalah identitas pelamar, pernyataan maksud melamar, pendidikan, pengalaman bekerja, dan lampiran dokumen yang disertakan. Surat lamaran tersebut termasuk surat lamaran pekerjaan yang dilatar belakangi oleh inisiatif pelamar, tidak didasarkan pada informasi lowongan dari media apapun. Nah, ini contoh yang pertama ini adalah inisiatif sendiri ya. Ini contoh surat lamaran yang ketika kita membuatnya, kita melamar bukan berdasarkan iklan atau info loker. Ini adalah inisiatif sendiri ingin melamar ke perusahaan tersebut. Nah, ini adalah contoh suratnya. Selanjutnya ini contoh surat lamaran pekerjaan yang kedua. Kalau yang tadi itu berdasarkan inisiatif sendiri, inisiatif pribadi. Nah, yang ini adalah surat lamaran ini berdasarkan pada iklan lowongan kerja di surat kabar. Surat tersebut ditulis dalam bentuk lekuk. Dilihat ya, berbeda dengan format yang contoh pertama. Antar paragraf pada bagian isi surat ditandai dengan lekukan yang menjorok ke dalam. Unsur yang terkandung pada surat tersebut adalah unsur tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, bagian isi, bagian penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Unsur lain yang terkandung dalam isi surat tersebut adalah sumber lamaran, pernyataan maksud, posisi pekerjaan yang dilamar, identitas pelamar, kualifikasi pelamar, dan lampiran dokumen yang disertakan. Nah, dari kedua contoh ini banyak perbedaan ya, dari unsurnya saja ada yang berbeda. Kalau tadi unsurnya itu tidak ada sumber lamaran, kalau yang kedua ini ada sumber lamaran karena berdasarkan iklan surat kabar. Kalau yang pertama itu contohnya karena inisiatif sendiri, jadi tidak ada sumber lamaran, sumber info lamarannya ya. Baiklah, tadi sudah Ibu jelaskan ya materi yang ada di bab 1, mengidentifikasi dan menyimpulkan surat lamaran pekerjaan. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya itu di bab 2, nanti itu yang dibahas adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.